Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam dan selamat datang kepada para peserta Kusala Kupas Santai Lamrim. Perkenalkan, saya Sylvie Wilanda yang pada malam hari ini akan menemani para peserta selama kurang lebih 2 jam. Tentunya bersama dengan narasumber kita. Nah, Kusala ini merupakan acara ngobrol-ngobrol, santai, membahas Dharma. Jadi, para peserta sekalian tidak perlu tegang ya. Namun, karena bahasan kita adalah Dharma, jadi tetap diperlukan sikap yang baik dalam mendengarkan Dharma ya. Jadi, diharapkan para peserta dapat tetap santai, namun juga bersikap sopan, seperti itu. Untuk memulai sesi kita pada malam hari ini, ada baiknya jika kita melantunkan bait berlindung dan membangkitkan bodi kita terlebih dahulu. Izinkan saya memimpinkan pelantunan bait ini ya. Mari kita mulai. Sangye chodan shoki chonamla janju paru dani kya suci dagi jinso ki pari dagi dola penche sangye du pasho sangye chodan shoki chonamla janju paru dani kya suci dagi jinso ki pari dagi dola penche sangye du pasho sangye chodan shoki chonamla janju paru dani kya suci dagi jinso ki pari dagi dola penche sangye duparsho. Oke, baiklah. Jadi, narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Hendra Wijaya. Kak Hendra Wijaya ini di sela-sela kesibukannya telah belajar selama kurang lebih 15 tahun dan kini merupakan seorang Dharma Duta dan juga merupakan anggota dari tim Sumati Kirti. Nah, bagi yang belum tahu tim Sumati Kirti ini merupakan tim yang dikhususkan untuk belajar dan mengajarkan Dharma di KCI. Seperti itu. Tanpa basa-basi, kita mulai aja ya sesi pada malam hari ini. Dan jika para peserta mungkin punya pertanyaan yang mungkin udah disimpan-simpan selama sesi-sesi sebelumnya, atau mungkin setelah mendengarkan sesi ini ada pertanyaan, silakan untuk bertanya dengan cara mengetik di kolom chat. Nanti pertanyaannya diketik aja di kolom chat, nanti akan kita bahas seperti itu. Baiklah, kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Hendra. Halo Kak Hendra, selamat malam, Namo Buddhaya. Halo malam, Namo Buddhaya Kak Sylvie. Iya, bagaimana kabar Kak Hendra pada malam hari ini? Baik ya. Soalnya akhir-akhir ini cuacanya lagi nggak baik gitu loh Kak. Iya, panas dan banyak yang kena batuk pilek ya. Iya, betul. Ini kalau bahas karma berarti ini termasuk karma kita bareng-bareng juga ya Kak Hendra. Yes, kan bisa karma kolektif ya. Berarti emang karma kita bareng-bareng punya apa ya? Ya, kita harus mengalami ini bareng-bareng seperti itu. Baik, mungkin langsung aja. Sebelumnya mungkin izinkan aku untuk kasih preview singkat dulu ya. Maksudnya ini kita mau bahas apa seperti itu. Oke. Jadi menyambung pembahasan yang pada kusala-kusala sebelumnya, kan ada bahasan tuh mengenai karma. Itu ada yang karmanya itu bersifat takdir, tidak bisa diubah. Lalu juga ada karma yang bisa diubah. Nah, kali ini kita akan bahas karma yang bisa diubah itu tuh apa aja sih? Dan juga kekuatan apa yang perlu kita lakukan untuk mengubahnya, bagaimana bisa. Karena kan sebagai umat Buddhis kan, kita tuh pasti mau, misal kita udah aware sama tentang hukum karma. Pasti kayak misalnya abis ngelakuin hal buruk, pasti kita kayak merasa, ada gak sih cara bagaimana supaya buah karma buruk kita tuh bisa bisa berkurang lah gitu kan. Karena kita mungkin udah menyesal atas perbuatan buruk kita. Atau mungkin kita udah melakukan karma baik, tapi kok kayak belum dapat hasilnya. Ada gak sih cara supaya kita makin bisa memperbesar gitu potensi kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Mungkin umat Buddhis banyak yang bertanya-tanya tentang ini juga ya. Atau mungkin ini teori dari aku doang. Seperti itu. Lalu juga kita akan membahas seputar itu. Ada gak sih kemungkinan bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan nih dari karma buruk yang telah kita pernah buat di masa lalu. Lalu ada gak sih cara supaya kebahagiaannya itu maksimal deh gitu.
dari karma baik yang telah kita lakukan gitu. Makanya pada malam hari ini kita akan membahasnya semuanya itu. Tapi sebelumnya mungkin mau tanya dulu nih ke Kak Hendra. Emang benar gak sih Kak, karma itu tuh bisa kita ubah seperti itu? Oke, thank you pertanyaannya. Selamat malam kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita bahas tentang agak-agak sedikit tentang kepastian karma. Misalnya kalau yang kali ini kita akan membahas dari segi karma itu berkembang pesatnya sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa mengubah karma, tentu adalah bisa, karena Buddha sendiri ya mengatakan kan, kama yoni, kama bandhu, kama pati sarana kan. Berarti kita terlindung oleh karma kita sendiri, kita lahir dari karma kita sendiri ya kan. Jadi tentunya kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Tentu ketika kita ingin mengubah karma kita, maka yang salah satu-satunya orang yang bisa mengubah nasib kita dalam tanda kutip itu, ya berarti pasti diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kalau kita mengatakan, kalau kita berharap bahwa orang lain yang bisa mengubah karma kita, maka harusnya Buddha sebagai seorang yang telah mencapai pencerahan, harusnya bisa membebaskan kita keluar dari samsara. Tapi ternyata Buddha juga tidak bisa membebaskan kita keluar dari samsara. Seperti itu. Berarti siapa yang bisa membebaskan kita keluar dari samsara? Tentu ya hanya diri kita sendiri. Nah, lalu begitu, berarti kita harus punya belajar bagaimana caranya mengontrol karma ini. Kalau judulnya kan clickbait ya, mengubah karma like a boss gitu kan. Maksudnya kan sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengontrol karma kita ini sebenarnya. Atau mungkin pertanyaan lebih detailnya, sebenarnya kita bisa nggak sih mengontrol karma kita sendiri itu? Kayak ketika saya lagi butuh duit, saya doa-doa atau apa sesuatu, duit datang. Ketika ada karma buruk lagi muncul, sial bergelimpangan, ketiban sial terus, bisa nggak sih saya stopin karma buruknya supaya berhenti? Kalau memang saya adalah pemilik karma saya sendiri, tentunya harusnya saya punya cara atau kekuatan untuk menghentikan karma buruk yang terus berdatangan, atau memperbanyak karma baik yang saya punya dong. Kan tentu kita maunya begitu kan, seperti tadi yang Sylvie bilang. Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Ya ikutin kelas ini terus-terusan. Oke, menarik. Jadi kalau kita bahas hukum karma kan mungkin kesannya kayak kita tuh harusnya pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, Kak ya. Kak ya. Berarti kalau gitu di sini kita belajar kalau dengan belajar karma justru kita bisa punya apa ya? Bisa belajar buat gimana caranya untuk mengatur karma kita, mengontrol karma kita gitu supaya mungkin nggak dapat penderitaan yang sangat kita tidak inginkan dan memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya. Begitu ya berarti Kak Hendra. Jadi contoh sederhana deh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Sylvie bisa naik motor kah? Bisa. Punya SIM? Ya. SIM-nya yang asli atau yang nembak? Nembak. Nah, SIM yang nembak. Jadi gini, ketika masyarakat sebagian besar dapat SIM itu adalah SIM nembak, berarti kan dia tidak mengikuti ujian tertulis ya. Mereka bahkan tidak belajar ujian tertulis itu. Ujian prakteknya pun tidak ada, boro-boro ujian prakteknya nggak sih? Tinggal selipin duit aja. Anyway, nah orang-orang seperti ini, ketika dia sudah mendapatkan SIM-nya, lalu dia berada di jalan, berarti dia agak-agak mengharapkan polisi tidak nilang, tidak iseng hari itu. Lalu marka-marka jalan kurang lebih dia sudah hafal lah ya. S itu dilarang stop, P dilarang parkir, dan segala macamnya. Tapi dia tidak punya kepercayaan diri 100% ketika jalan di jalan raya. Gitu loh. Karena ketika misalnya kita kadang-kadang polisi suka iseng nilang kita kan. Dia ngecek ini, dia ngecek itu, dia ngecek ini, dia ngecek itu. Akhirnya, wah ternyata kita divonis salah. Alasan kita kan cuma mengatakan, maaf Pak, saya nggak tahu kalau itu salah. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Si polisi kan main tilang aja. Oh ternyata ada pasal ini yang saya langgar loh. Saya nggak tahu selama ini kalau itu tidak boleh dilanggar. Gitu kan? Jadi, tapi beda dengan orang yang saya nggak mau main sogok-sogok. Mana sini ujian tertulisnya, bahannya mana sini gue baca. Mana ujian prakteknya sini gue kerjain. Dibaca semua, dia ikut ujian tertulisnya benar-benar diikuti sama dia 100%, ujian praktek lulus 100%. Dia ketika berada di jalan raya, dia akan pede.
Oh, polisi. Kita kadang-kadang kalau lagi naik motor, di depan ada polisi kumpul-kumpul, kita udah deg-degan. Kita salah mah enggak, ya kan? Tak salah mah enggak, tapi kesannya kayak salah aja pokoknya. Belum apa-apa udah salah. Langsung mikir, langsung pelanin motor, SIM bawa nggak? Bawa. STNK bawa nggak? Bawa. Pajak udah bayar, udah aman. Lihat spion kanan, ya spionnya satu nggak ada. Lihat lampu sen, lampu besar, oh ada, oh aman aman ya udah semoga nggak di stop. Gitu loh. Tapi bagi orang yang keluar rumah sudah dengan paham aturannya apa segala macam, dia jalan tuh dengan percaya diri. Dia udah tahu SIM ada, STNK ada, pajak hidup, ya kan, spion kiri, spion kanan, semua lampu depan belakang, semua nyala, semua aman, semua tenang. Jadi dia bisa dengan percaya diri. Nah, di karma ini juga sama, teman-teman. Teman-teman jangan remehkan hukum karma. Kalau teman-teman mau selamat di duniawi dan spiritual, yang teman-teman perlu pahami paling awal itu adalah karma. Karena Buddha mengatakan segala sesuatu ini ditentukan oleh si karma ini. Berarti apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus belajar dengan serius karma ini secara mendetil. Bagaimana caranya karma bekerja? Apa yang disebut dengan karma baik dan karma buruk? Apa syaratnya? Apa syarat terjadinya? Kalau syarat ini tidak terpenuhi berarti apa? Kalau syaratnya terpenuhi berarti akibatnya apa? Ada nggak caranya supaya saya tidak mendapatkan eh, karma buruk yang full 100% seperti itu? Itu kan macam-macam ya, detail sekali, banyak sekali bahannya seperti itu. Sama seperti teman-teman, itu contohnya misalnya di jalan raya, ada juga contoh misalnya kita kewajiban membayar pajak misalnya. Kalau memang semua orang itu sepakat untuk membayar pajak, ya kan? Lalu kenapa ada orang-orang jurusan ekonomi, misal jurusan keperpajakan, ada jurusan brevet, ada mengambil kuliah brevet A, brevet B, brevet C, dengan tujuan apa? Agar mereka mendalami si pajaknya itu, sehingga mereka tidak dijebak untuk membayar pajak-pajak yang seharusnya tidak mereka bayarkan, dan hanya membayar pajak-pajak yang seharusnya kita bayarkan. Sama toh? Berarti harusnya adalah bagaimana caranya kita mengatur diri kita, punya pemahaman akan karma buruk, agar ketika karma buruk berbuah, kita paham, ini adalah akibat dari karma buruk, cara mitigasinya begini, cara bikin dia tidak begitu buruk efeknya itu begini loh caranya. Seperti bayar pajak, Pak, Bapak tiba-tiba kena denda nih 100 juta selama ini. Wah, pusing kita kan. Lalu kita cari orang yang ahli pajak. Bapak dibohongin, Pak. Itu sebenarnya Bapak nggak perlu bayar yang itu. Bapak sebenarnya cuma perlu bayar 15 juta aja. Oh ya, syukurlah. Kan gitu. Ya, itu gunanya kita belajar. Belajar Dharma itu jangan tergantung. Oke, lalu sekarang kita ngomong kayak gini. Oke, kok lalu gimana caranya belajar? Belajar harus dari buku sumber yang terpercaya. Kalau teman-teman berharap belajar itu adalah dari Bante hari Minggu di wihara seminggu sekali, ya teman-teman nggak akan bisa dapat pelajaran yang lengkap dan utuh gitu loh. Hanya dapat sepotong, 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 ya nggak? Ya, jangan lakukan kata buruk, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kalau kalau di wihara hanya apa namanya sekali-sekali, itu juga kadang datang kadang enggak, tiap minggu topiknya topik wiharanya berubah-berubah, lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh seperti S1 gitu loh, seperti orang lulus S1. Oke, jangan ngomong S1 kelamaan, 4 tahun. 3 SKS lah, kita ngomong 3 SKS. Jadi topik karma ini dianggap sebagai tiga kedikitan. 4 SKS biar bobotnya agak gede sedikit. Ya, atau skripsi dia 6 SKS misalnya. Jadi agar kita paham sekali dengan karma, sehingga ketika kita lakukan sesuatu, kita penuh percaya diri. Ketika kita lakukan karma buruk, penuh dengan hiri dan otapa, malu dan takut berbuat jahat, ya kan? Karena kita paham konsekuensinya apa. Kayak gitu. Kayaknya aku kebanyakan ngomong. Lanjut, Sil. Mute. Gak apa-apa kok, mantap. Jadi kita tahu, kita harus belajar karma nih. Dan kita, mungkin para peserta juga ya, ikut kusala-kusala berikutnya jangan sampai bolos. Kita harus belajar karma benar-benar gitu kok. Ya, aku pikir kusala harusnya ke depannya kita akan membahas topik-topik lamrim dengan sangat-sangat day-to-day basis. Kita maunya begitu ya, sangat-sangat day-to-day life examples, agar teman-teman bisa relate dan prakteknya secara langsung gitu. Langsung praktek. Nggak usah teori-teori lagi deh. Kalau teori nanti di prolam, pakai ujian dan segala macam. Di kusala harusnya karena dia santai dan topiknya tetap harus lamrim, maka marilah kita santai sambil minum.
Oke, terus jadi para peserta juga mungkin kalau misalnya ada apa ya ide, misalnya mau topiknya selanjutnya kusala tentang apa, bisa tuh nanti isi kuesioner di akhir acara. Hmm. Oke, nah lanjut Niko. Pada kusala sebelum-sebelumnya kan sempat dibahas mengenai sifat-sifat karma. Ada dua di antaranya, kayak misalnya karma itu pasti, lalu karma itu tidak akan kehilangan kekuatannya begitu saja. Apakah hal ini tuh bertentangan ya dengan topik kita malam hari ini? Karena kesannya kalau dari yang sebelum-sebelumnya kayak karma itu udah pasti dan nggak akan kehilangan kekuatannya. Terus sekarang tiba-tiba karma itu bisa diubah gitu kok. Jadi gini, kalau ketika kita mengatakan bahwa karma tidak akan kehilangan kekuatan itu adalah ketika dia masih punya potensi untuk berbuahnya. Maksudnya gini, ketika kita punya sebuah karma untuk jatuh miskin, ya misalnya kita punya karma untuk misalnya ditipu oleh robot trading forex misalnya. Nah, kan lagi heboh tuh kan kejadian sehari-hari. Sylvie mah nggak akan ikutan gituan kan, nggak tahu berita-berita begituan kan. Nah, itulah kepada orang-orang yang pekerja, ketika COVID terjadi, mereka bingung kerjaan work from home ya kan, ya mau ngapain ya gue cari duit, gimana caranya nih ya cari duitnya. Nah, ikutlah robot-robot trading. Lalu zaman heboh-heboh kripto juga, ya kan sekarang kripto tuh kayak batu jatuh tuh, gitu kan, udah tidak pernah naik lagi tuh, nggak tahu kapan naiknya misalnya. Lalu ditipu-tipu sama robot trading segala macam. Nah, anggaplah kita punya karma, kita punya potensi karma itu terlahir untuk bikin kita rugi di 40 juta misalnya. Tapi sebelum karma buruk itu berbuah, kita meninggal. Kita meninggal. Berarti karma yang harusnya berbuah di kehidupan ini, di tubuh Hendra ini, karena saya meninggal dan lahir jadi kodok di kehidupan yang akan datang, karma itu sudah tidak berbuah lagi dong. Kayak gitu loh. Tapi maksudnya selama dia masih punya potensi, selama saya masih hidup, saya punya potensi itu. Dia tidak kehilangan kekuatannya sampai ya karena karma itu punya batas waktunya, Sil. Gitu. Karma punya batas waktunya, Sil. Kalau kita baca dulu di buku-buku sekolah agama, karma itu ada yang berbuah di kehidupan ini, ada yang berbuah di kehidupan akan datang, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya berturut-turut, gitu-gitu. Jadi dia ada masa berlaku. Ada karma yang berbuah di +1. Kalau sekarang hari H+1. Jadi kehidupan sekarang adalah H, maka kehidupan H+1 itu berarti next life kan? Berarti kalau ketika di next life, karma itu tidak jadi berbuah karena orangnya mati duluan sebelum karma itu sempat berbuah, maka ya karma itu tidak akan berbuah lagi dong. Maka kita sebut dia sebagai ahosi karma, karma yang tidak berbuah, atau dia kehilangan kemampuannya untuk berbuah. Berarti bisa dong? Bisa. Contoh lain, misalnya, kita di kehidupan ini meninggal dengan memiliki tabungan 3 miliar. Meninggal nih, tabungan 3 miliar. Lalu kamu lahir jadi kodok di kehidupan akan datang. Apakah ketika kamu lahir di kehidupan akan datang itu kamu masih membawa cek tabungan 3 miliar kamu itu? Kan sudah tak ada gitu. Makanya Buddha mengatakan ketika kita mati, yang kita bawa hanya karma baik dan karma buruk. Tabungan kita nggak kita bawa. Ya kan, tabungan kita akan diperebutkan oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Oke, baik. Berarti baru tahu juga, berarti kalau gitu karma ada expired-nya ya, Kak? Harus. Kayak obat. Dia harus ada expired, Sil. Gini deh, coba bayangkan kalau dia tidak expired. Apakah ada yang namanya jalan keluar dari samsara? Bagaimana caranya kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat kalau kita harus mengalami setiap karma yang telah kita lakukan, kita harus alami akibatnya. Gak mungkin habis dong. Gini ya, di Sutra Buddha mengatakan dalam setiap jentikan jari kita melakukan 10 pangkat 24 karma. Nih, kalau setiap jentikan jari adalah, anggaplah dia secara gampang aja 10 juta karma, misalnya, setiap jentikan jari ada 10 juta karma, dan masing-masing 10 juta karma ini harus berbuah, ya kita kapan pencerahan? Bagaimana caranya arahat sebelumnya bisa mencapai pencerahan kalau dia harus menghabiskan akibat dari setiap karmanya dia? Nggak mungkin dong. Betul, Ya. betul. Ya, Nah, makanya Buddha mengatakan di kalimat-kalimat Sutta itu kan suka mengatakan padamnya asawa. Gitu loh. Jadi yang perlu apa namanya ya?
Ya itu makanya perlu belajar. Jadi kita perlu belajar nih. Perlu belajar satu ya. Setiap jentikan jari kita melakukan jutaan karma yang kita tidak sadar nih. Udah 10 pangkat berapa gitu aku lupa. 10 pangkat. Dari sesi kita malam ini aja sudah tak terhingga banyaknya karma. Kalau tak terhingga banyaknya karma ini wajib berbuah, ya kita kapan keluar dari samsara? Iya kan ya? Ya, ya Kalau betul. karma pertama berbuah di neraka 10 kalpa, karma kedua berbuah di alam dewa 10 kalpa, karma ketiga berbuah di alam hantu 10 kalpa. Mau sampai brojol Buddha keberapa pun kita nggak akan pernah bisa bebas, nggak bisa. Berarti harus ada cara potong, gitu loh. Karena sifat karma sendiri banyak sekali, banyak detil-detil sifat karma, klausul-klausulnya karma itu yang sangat yang yang satu bisa menghancurkan yang lain atau bisa menguatkan yang lain. Cari tahu aja itu di Google gampang kok. Ya seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Tadi pertanyaan apa? Karma bisa expired. Oh ya, betul, dia Ya, bisa. Karena gini, apa? Ya, karma kamu punya uang, ketika kamu lahir di alam hantu kelaparan, ya nggak bisa berbuah. Ketika karma kamu punya uang, berbuah di alam neraka, ya nggak bisa. ya, ya. Iya toh? Berarti habis kan? Itu kayak gitu. Dia bisa expired, bisa. Maksudnya bisa expired ya, expired untuk di kehidupan itu aja ya. Maksudnya gitu. Oke, oke. Berarti kan tadi salah satu syarat karma itu bisa kita ubah kalau misalnya karmanya udah expired ya, Kak. Hmm. Ada nggak syarat-syarat lain gitu, Kak? Oh banyak. Nah, Ah, makanya teman-teman jangan jangan mengikuti kelas ini sepotong-sepotong aja ya. Ikuti sampai akhir. Nanti bagian di situ doang dipenggal, ntar saya dipenggal juga sama orang-orang di luar sana. Ini ada satu orang ngaco nih ceramahnya nih. Dia bilang karma bisa expired. No. Ya, jangan digituin. Jangan sebagian-sebagian. Nanti saya disidang pula di pengadilan, masuk penjara di Ahok. Kayak gini. Jadi gini, di kita ngomong sutra ya, kita ngomong suta ya. Di Suta Nidana Suta, Suta Nidana sumber Anguttara Nikaya 3.33, Google aja. Di situ Buddha mengatakan bahwa kalau mana tuh ya, bacain aja lah ya. Dikit aja, bacain dikit. Dikatakan bahwa eh, para biku, tidakkan apapun yang dilakukan karena ketertarikan, loba, dosa, dan moha, di mana muncul keakuan, tindakan itu akan berbuah. Ketika tindakan tersebut berbuah, seseorang akan mengalami dampaknya, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan akan datang. Ya kan, itu kan di Tadama Wedaniya Kama, para Wedaniya Kama, gitu ya, Upapa Wedaniya Kama, gitu-gitu deh. Tapi Buddha juga mengatakan, tindakan apapun yang dilakukan, mana tuh? Buddha mengatakan, tindakan apapun yang dilakukan tanpa loba, tanpa dosa, dan tanpa moha, ketika tidak ada ketertarikan, tindakan tersebut ditinggalkan, akarnya dihancurkan, dibuat bagaikan pohon palem yang buntung, tanpa adanya kondisi untuk berkembang, tidak memungkinkannya muncul di masa mendatang. Berarti bisa dong. Karma itu kita mandulkan, kita potong potensinya. Bukan karmanya nggak ada. Kita mandulkan, kita potong potensinya. Jadi apa namanya ditinggal, tapi ada syaratnya kan. Buddha tidak mengatakan begitu saja, ada syaratnya. Ketika tidak ada ketertarikan dalam hal ini kilesa, tidak ada, ketika karma dilakukan tanpa ada loba, dosa, dan moha, dan tindakan tersebut ditinggalkan itu maksudnya apa? Penyesalan, berjanji tidak akan melakukannya lagi, ya kan? Tindakan tersebut ditinggalkan, akarnya dihancurkan, dibuat bagaikan pohon palem yang buntung, tanpa adanya kondisi untuk berkembang, tidak memungkinkan muncul di masa mendatang. Jadi seperti pohon palem yang ditebang, tidak ada daunnya sama sekali, kita kan mengatakan pohon palemnya tetap ada, si karma tetap ada, tapi potensi dia untuk berkembang sudah tidak ada. Gitu. Teman-teman paham nggak maksudnya di sini? Coba kita ngomong beras. Di rumah semua orang punya beras kan? Beras itu punya potensi jadi nasi, tapi bisa juga punya potensi ya tetap beras. Bisa juga busuk. Betul? Betul ya? Beras ya kalau kena air banjir, hancur lah dia. Tapi kalau beras masuk ke magicom dengan air dan suhu panas, setelah setengah jam dia akan jadi nasi dan bisa dimakan.
Ya, beras punya potensi untuk menjadi busuk atau untuk menjadi nasi. Nah, sama. Atau yang teman-teman masih sekolah, kuliah dulu kita di sekolah suruh kacang hijau bikin tanaman toge. Kacang hijau selama dia dalam kondisi kering, ya dia tidak akan bisa berbuah, dia tidak akan bisa jadi toge. Tapi kacang hijau ditaruh di atas kapas yang basah, di dalam kolong tempat tidur yang lembab, 2-3 hari dia akan muncul daun dan muncul jadi toge. Karena ada syarat dan ketentuan berlakunya, ada faktor-faktornya dia yang mendukung dia untuk jadi toge. Tapi ketika dia selama itu juga dia selalu ada di dalam plastik, kondisinya kering, dia nggak akan pernah bisa jadi toge. Mau diapain juga. Ya, itu satu. Lalu kedua, kalau kacang hijaunya kita rebus sampai mendidih, kasih dia gula merah, kasih dia santan, nah jadi deh bubur kacang hijau, ya kan ya. Ketika dia sudah jadi bubur kacang hijau, jadi lapar. Kalau dia sudah jadi bubur kacang hijau, maka dia sudah tidak bisa lagi jadi toge. Kasih kacang hijau juga, sekali sudah jadi toge, juga sudah tidak bisa lagi jadi kacang hijau, bubur kacang hijau. Atau si toge sudah tidak bisa lagi jadi kacang hijau, udah nggak bisa lagi kan? Seperti itu. Jadi apa namanya? Itu pentingnya kita belajar bahwa berarti saya bisa menghentikan potensi berbuahnya karma buruk saya. Jadi teman-teman paham. Satu, kita telah hidup tak terhingga banyaknya di kehidupan yang lampau, tak terhingga banyaknya. Di setiap kehidupan itu kita punya segudang karma baik dan juga karma buruk. Saya nggak tahu gudang karma baik dan karma buruk kalian ini, saya suka bilangnya seperti buku tabungan. Tabungan karma baik kalian lebih banyak daripada tabungan karma buruk, atau tabungan karma buruk kalian lebih banyak daripada tabungan karma baik kalian. Itu yang lampau tuh. Dia punya potensi untuk berbuah dong. Nah, dia punya potensi untuk berbuah. Nah, kita nggak tahu yang akan berbuah yang mana. Maka di kehidupan ini, Buddha mengajarkan kita untuk selalu jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, agar potensi yang buruk tidak sesering itu muncul dan lebih sering munculnya yang baik. Karena karma baik dan buruk yang terhingga banyaknya itu loh, gudang itu siap berbuah. Itu siap berbuah setiap saat. Setiap saat karma kita berbuah. Gitu. Paham nggak, Oke, Sil? Mbak, paham. Mungkin, jadi kalau yang aku tangkep ya, Kak, berarti selama dia belum matang, masih bisa ada kesempatan untuk misalnya kita, apa tadi, mandulkan gitu ya, Hmm. bikin benihnya tuh jadi busuk gitu. Hmm. Jadi sebenarnya benihnya ada gitu, Hmm. karma yang kita lakukan tuh dulu nggak hilang, ada gitu. Anggap kayak pohon, masih ada pohonnya, tapi mungkin udah nggak bisa berbuah lagi, udah nggak bisa menghasilkan hasil. Gitu Nah, mungkin, ya, Kak. Sil, aku baru ingat tuh. Itu di Nidana Sutta yang tadi juga kan. Jadi di paragraf berikutnya juga Buddha mengatakan, seperti halnya jika benih tidak rusak, tidak membusuk, tidak cacat karena angin maupun panas, mampu tumbuh, ditanam dengan baik, ditanam di tanah yang dipersiapkan dengan baik, dan seseorang membakar. Jadi sebuah benih yang bagus banget, benih premium, benih yang cakep banget, tapi bukannya ditanam, tapi malah benih ini dibakar dengan api, membuatnya menjadi debu halus, digiling gitu, membuatnya menjadi debu halus, disebar di angin kencang atau dihanyutkan di aliran air yang deras. Dengan demikian, benih-benih tersebut akan rusak total, dibuat bagaikan pohon palem yang buntung tadi. Tanpa adanya kondisi untuk berkembang, tidak memungkinkannya muncul di masa mendatang. Tidak memungkinkannya muncul di masa yang mendatang. Ya kan? Berarti kalau kita anggap segenggam benih tadi itu adalah potensi karma baik kita ataupun potensi karma buruk kita, berarti bisa dong kita bikin dia tidak berkembang. Tapi ingat ya, karena ini segala sesuatu adalah adil, maka karma baik kita yang jumlahnya banyak pun bisa hancur loh. Gitu, jangan mau enaknya aja. Ya, mau karma baiknya berkembang pesat, mau karma buruknya, gitu. Tapi ya itu dengan belajar, teman-teman juga paham, berarti ada faktor di mana kalau saya melakukan sesuatu, karma baik saya pun bisa hancur. Potensi karma baik saya pun bisa hancur. Seperti itu. Oke, baik. Menarik banget. Mungkin banyak yang mungkin baru tahu juga tentang hal ini. Ternyata karma bisa diubah, terus karma mungkin ada
maksudnya bisa kita potong gitu supaya nggak menghasilkan hasil yang kita inginkan. Baru tahu banyak hal Ya, ini. ya kita nggak tahu kan ya. Nggak tahu, teman-teman coba di chat aja coba. Iya, Kira-kira ada pertanyaan paham nggak? Ini chatnya masih kosong sih Kak. baru Ini pertama kali dengar atau apa? iya mungkin. Mungkin kalau misalnya para peserta masih bingung, bisa lagi kok bisa tanya buat pastiin ini maksudnya Kak Hendra apa ya gitu, atau mungkin masih ada yang masih belum terlalu masih ada pertanyaan-pertanyaan, pokoknya bisa ditanyakan aja di kolom chat. Soalnya ini kolom pertanyaannya masih sepi. Seperti itu. Oke, mungkin enaknya kalau pakai contoh kali ya Kak. Mungkin kalau yang nggak pakai contoh gini, mungkin masih bingung kali ya. Tapi kali kita udah bahas mungkin udah pakai analogi, atau mungkin ada yang butuh pakai contoh. Kan seperti yang tadi udah dibahas juga sama aku di awal, kan mungkin kita tuh mau untuk misalnya mengurangi tadi penderitaan buruk kita, penderitaan dari tindakan yang mungkin kita lakukan di masa lampau. Mungkin kayak kasus kasus aku mungkin ya. Waktu aku kecil aku tuh sering aku jahat sih waktu kecil. Jadi kayak semut jalan di tembok, aku lakban, cepret gitu. Terus aku seneng ngelihat semut-semut itu tertempel di lakban. Itu kan karma burukku berarti kan. Dan mau gak mau aku pasti menerima hasilnya gitu kan. Nah, pasti kan kalau aku kan mungkin punya pertanyaan, ada gak sih caranya supaya mungkin aku nggak dapat karma buruk yang dapat hasil yang parah banget, karena kan aku ngelakuinnya parah banget tuh gitu. Mungkin para peserta juga mungkin pasti punya lah ya, kayak pernah ngelakuin suatu hal buruk terus kayak menyesal, kayak aduh ada gak sih caranya supaya karma ini tuh nggak separah, hasilnya tuh nggak parah banget gitu Kak Hendra. Mungkin bisa pakai kasus aku gitu untuk bedahnya, supaya Bisa. pakai contoh Pakai mungkin ya. pakai kasus kamu atau pakai kasus saya ataupun kasus peserta yang ada di sini juga pasti kurang lebih sama kok. Ketika kita waktu kecil kita tidak tahu apa-apa, maka kuncinya kan adalah waktu kecil, waktu itu, ataupun ketika sudah dewasa deh. Kata kuncinya adalah waktu itu saya tidak tahu hukum karma itu kayak apa. Setelah saya belajar, muncul menyesal. Maka harus belajar gitu. Nggak bisa nggak belajar. Pengetahuan nggak ditambah itu nggak bisa bikin kamu lebih bijaksana. Kebijaksanaan hanya datang dari belajar. Setelah kamu belajar, jadi kamu bisa muncul penyesalan. Nah, saya juga cerita deh. Sebelum saya mengenal Buddha Dharma, zaman masih SMP dan SMA, saya itu empat bersaudara, kita tinggal di rumah kecil, satu kamar kita berempat. Jadi malam-malam ketika zaman dulu, tahu tahun berapa? 97, tahun sekitar 97-an, 94 sampai 94 97-an. Itu ketika saya masih SMP. Itu kalau kamar dulu masih banyak nyamuk, ya saya berburu nyamuk kalau malam-malam itu. Jadi nyamuknya beneran saya incar, dia kan terbang. Saya kan nggak bisa tidur, ya aku incar dia. Mati, pasti mati. Aku banyak sekali membunuh nyamuk, banyak sekali membunuh nyamuk. Lalu beberapa tahun kemudian muncul keluar namanya raket nyamuk kan, Cil. Nah, raket nyamuk itu aku bukan yang nguber nyamuk kan di dalam rumah doang, aku malah iseng ke got. Got kan banyak nyamuk tuh ya. Aku pengen tahu kekuatan raket ini. Sekali shred gitu bisa berapa puluh nyamuk yang gosong kan, bau-bau gosongnya kan kayak barbecue gitu kan ya. Lu nggak pernah cobain sih, Sil. Cobain aja. Pernah Kak. Nah, iya kan? Jadi kita jahat banget dulu. Bukan jahat lah, maksudnya ini bawaan karma masa lampau kita gitu loh. Kita punya kecenderungan untuk itu. Wah, yang lainnya jangan diceritain deh, sadis. Bisa kalian bisa muntah-muntah nanti kata kau dengar kejahatan-kejahatan saya dulu. Setelah belajar karma, kita jadi berpikir, astaga, kalau kalau akibat dari karma karma buruk itu adalah jatuh ke neraka, berarti saya sudah pasti jatuh ke neraka. Jamin, jamin, jamin sudah pasti jatuh ke neraka. Jadi gimana caranya? Ya itu, Buddha kan sudah mengajarkan menggunakan paragraf yang tadi. Kalau setelah kita paham akan keburukan dari berbuat karma buruk, maka lakukanlah yang sebaliknya, yaitu apa? Berjanji tidak akan tadi apa? Pertama pasti harus menumbuhkan penyesalan dulu. Nyesel, aduh kenapa dulu gue bodoh banget ya, dulu kan gue belum belajar Dharma, aduh parah deh, penyesal dulu. Setelah menyesal, kalian harus melakukan yang kedua. Ini topik itu yang mengubah karma like a boss ya. Satu, menyesal. Bagi teman-teman yang sudah belajar juga harus harus diulang lagi coba. Bener nggak? Harus ada rasa menyesalnya. Jangan setelah melakukan syukurin lo, mampus, rasain lo.
Gitu. Itu bukan menyesal, itu namanya berbahagia, bermudita terhadap karma buruk. Wah, itu mah tinggal didobel aja lah karma buruknya. Ya, menyesal telah melakukannya. Lalu yang kedua, harus berjanji tidak melakukannya lagi. Harus punya tekad itu. Karena kan tadi di sutanya kan juga disebut ya. Mana tuh? Eh, Oh, apa tindakan tersebut ditinggalkan. Berarti kan berjanji tidak akan melakukannya lagi kan? Akarnya dihancurkan. Ya kan kamu berjanji, lalu kamu apa menyesal berjanji tidak akan melakukannya lagi, dibikin kayak pohon palem yang buntung. Nah, semoga begitu. Jadi potensi karma membunuh nyamuk yang dulu kita lakukan karena kita sudah menyesal berjanji tidak melakukannya lagi, ya kan? Melakukan hal yang sebaliknya. Kalau di dalam Rim diajarkannya 4 hal ya. Melakukan hal yang sebaliknya berarti apa? Makanya Buddhis suka banyak function, ya kan? Banyak lepas makhluk hidup. Karena dulu kita mengambil nyawa makhluk lain, sekarang kita melepaskan nyawa makhluk lain, yaitu karena melakukan hal yang sebaliknya. Dan yang keempat kan Tisarana, ya kan? Kalau di Theravada poin-poin seperti ini kan di Sutta ini jelas-jelas disebutkan. Lalu bagaimana melakukannya? Berarti kan mungkin apa namanya banyak baksos, banyak baca parita, karena dia meta sutta dan lain-lain sebagainya. Kalau di Mahayana berarti apa? Banyak-banyak liamkeng, baca sincing, baca tapecho, ya kan ya, banyak meditasi, banyak function gitu-gitu. Kalau di Tibetan Mahayana, Mahayana Tibetan, misalnya di Tibetan atau di India, yang paling terkenal dari mereka adalah melakukan namaskara kan, namaskara panjang gitu ya. Kalau di Theravada atau Mahayana kan jarang ya namaskara yang banyak-banyak ya. Mereka namaskara kan 3 kali aja misalnya. Kalau di Mahayana Tibetan kan namaskara bisa targetnya adalah 100, targetnya 1000, targetnya 1.000.000 gitu ya. 1.000.000 namaskara gitu. Jadi kita sering melihat mereka itu seperti itu. Fungsinya apa? Ya, semoga tindakan yang kita lakukan ini bisa memandulkan karma-karma buruk, bisa memandulkan potensi dari hasil karma buruk yang mungkin akan menimpa kita. Itu bisa. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi di masa lampau kita itu lagi ada antrian karma baik dan karma buruk. Lihat siapa yang duluan, siapa yang lebih banyak. Siapa yang akan muncul ke permukaan duluan? Oh, hari ini tiba-tiba aku disenyumin sama orang, oh karma baiknya berbuah. Tiba-tiba aku kesandung batu, oh karma buruknya yang muncul. Itu selalu silih berganti, silih berganti, silih berganti. Ya kan? Jadi kita berharap tidak ada hasil karma buruk yang besar yang menyebabkan karma buruknya parah banget ke kita. Misalnya kematian yang tidak direncanakan, kecelakaan atau apa. Tiba-tiba ditimpa dengan penyakit berat misalnya. Atau orang yang kita cintai meninggal dalam kondisi yang meninggal terlalu cepat, bisa hal-hal seperti itu ya. Atau kita kehilangan anggota badan misalnya. Kan sesuatu yang berat gitu loh. Tapi kalau karma buruknya berbuah sebagai sakit kepala, cenut-cenut, ya kan, badan pegel-pegel, ya itu kan semua orang bisa handle gitu loh maksudnya. Kayak gitu Oke, ya. oke, baik Kak. Berarti tadi ya ada 4. Hmm. Menyesal, berjanji nggak ngelakuin lagi, melakukan hal yang sebaliknya, dan Tisarana. Tinggal disesuaikan aja mungkin ya sama Hmm. kita. Mungkin dulu, mungkin ada yang sekarang apa ya, masalah-masalah yang lagi hits zaman sekarang. Mungkin jomblo kali ya, jomblo, atau mungkin karena seumuran aku tuh biasanya masalahnya kalau nggak jomblo, susah dapat kerja, susah selesai skripsi gitu. Kayak gitu-gitu, Kak. Hmm. Jadi mungkin Hmm. bisa disesuaikan Hmm. dengan permasalahan ya. Menyesal, dia tidak melakukannya lagi, melakukan hal yang sebaliknya, dan Tisarana. Seperti itu. Oke. Apa ya? Misalnya skripsi tidak selesai. Sebenarnya sih menurut kamu, skripsi tidak selesai itu dari sisi 6 paramita sebenarnya yang kita kurang apa? Itu Virya, Paramita. Wirya. Wirya itu apa? Kemampuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hmm. Kan banyak orang anak-anak sekarang itu kan, terutama orang yang demen main game ya. Demen main game ini viral, 3 bulan dia main. 3 bulan kemudian sudah lupa, ganti lagi game yang baru keluar. Game yang sebelumnya belum selesai itu. Ganti lagi. Atau ya ketika kita baca buku, oh buku ini menarik, baca buku 1 bab, bosen, ganti lagi buku yang lain. Kita tidak punya wirya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita.
Dan kalau itu adalah akibat dari itu adalah sesuatu yang kita lakukan di kehidupan lampau, maka dia bisa berakibat di kehidupan kita yang sekarang ini kita gini, sulit menyelesaikan pekerjaan. Ya maka orang tua, mama, papa kita suka ngomong, kamu tuh kok kerjain sesuatu tuh nggak pernah selesai, tau nggak? Tiap kali ini dikerjain sampai setengah, nggak jadi, nggak diberesin lagi, dibuang, dilupakan, nanti ganti lagi yang lain, nggak selesai lagi, dibuang, ganti lagi. Kamu maunya apa sih? Nah, kan begitu. Ya karena kita dulu kurang wirya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, kurangnya wirya tentu temennya adalah kurang sabar ya. Kenapa kita nggak semangat sih? Ya kita kurang sabar menghadapi kesulitan. Skripsi itu kan sulit ya. Kalau sesuatu itu gampang mah kita semangat kerjainnya. Tapi karena skripsi itu, contohnya skripsi itu adalah sulit, ya kita kurang sabar menghadapi penderitaan sulitnya mengerjakan skripsi itu. Ya kan gitu ya. Oke, oke. Berarti bentuk karma buruk itu nggak cuman apa ya? Nggak cuman suatu kemalangan ya, Kak. Berarti juga bisa kayak mungkin kecenderungan sifat kita, misal sifat kita yang tadi kurang virya itu juga berarti salah satu bentuk karma buruk yang harus diatasi. Iya dong. Karma itu tidak berbuah dalam bentuk objek loh. Kita jangan berpikir, oh cara karma berbuah itu adalah lewat rekening. Nggak bisa, nggak gitu loh. Karma itu berbuah lewat cubitan teman, omelan mama, mood swing kamu ketika kamu lagi bahagia, mood swing kamu ketika kamu lagi sedih, macetnya perjalanan kamu pergi dan pulang kantor misalnya, bos yang tidak menyenangkan, klien yang nyebelin, kesuksesan, naik jabatan, turun jabatan, asuransi, pasangan, anak, itu semua akibat dari karma loh. Tidak ada satu momen pun yang bukan merupakan akibat dari karma. Gitu loh. Oke. Berarti mungkin harus lebih aware lagi dengan diri kita. Jadi pasti banyak nih PR-nya yang perlu kita lakukan buat ngubah si buah karma buruk sih menurut aku, Kak. Pasti kalau aku sih merasa jadi banyak PR, nggak tahu para peserta di sini. Iya, jadi teman-teman, kalau saran saya, belajarlah karma dengan serius. Kalau ada satu topik dari setiga keranjang ajaran Buddha yang perlu kita pelajari, nggak usah ngomong-ngomong wipassananya lah, nggak usah ngomong-ngomong samadinya lah. Orang kita belajar karma aja nggak bisa detail kok. Coba, dari semua tiga keranjang Buddha itu yang paling penting mungkin kalau teman-teman mau selesaikanlah belajar karma. Beresin karma sampai detail. Hafalin dia. Hafalin dia sampai detail. Sehingga teman-teman punya kepercayaan diri untuk mengarungi lautan samsara ini. Kayak gitu. Nanti kalau bagi yang tertarik untuk belajar tertarik dengan belajar karmanya, mungkin bisa hubungin, nanti entah hubungin siapa lah, hubungin admin atau siapa gitu ya, atau apalah, kita harusnya sudah punya kontak person nih. Ya kan ya, untuk Kak, saya mau dong bukunya Karma, ada nggak? Gitu-gitu. Tentu yang versi Lamrim ya. Kalau yang versi yang lain kan biasanya di Wihara juga banyak dapat gratisan ya. Tapi kalau versi yang kita bahas sekarang kan mungkin belum banyak yang bahas sampai sedetail ini harusnya. Seperti itu. Oke, baik. Oke. Lanjut kali ya, Kak. Hmm. Tadi kan aspek pertama tuh, mengubah hasil dari karma buruk. Sekarang mungkin aspek kedua, gimana nih kita bisa maksimalin kebahagiaan yang kita peroleh dari karma baik yang kita lakuin. Mungkin kita merasa kayak, kok udah ngelakuin banyak hal, tapi kayaknya udah ngelakuin banyak hal baik, tapi kok kayaknya gini-gini aja gitu. Kayak karma baiknya tuh belum maksimal gitu ngerasanya. Ada gak sih cara untuk memperbesar potensi kebahagiaan kita, Kak? Ada. Jadi kan sifat karma yang kedua adalah karma berkembang pesat sebenarnya. Tapi karma berkembang pesat ini mungkin tidak sepesat yang kita harapkan. Ya nggak sih? Sepesat yang kita harapkan maksudnya apa? Oh, ada mangga. Sayang ya, mangganya manis banget. Aku mau tanam ah. Lalu kamu berharap lusa tumbuh dia. Lalu kamu berharap lusa dia sudah berbuah. No, pohon mangga berbuah bisa tahunan. Wah, nggak sabar ah, gimana caranya? Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan karma baik kita itu adalah ya ujung-ujungnya balik lagi ke motivasi. Teman-teman suka
suka dengar nggak sih, di agama manapun lah, saya rasa di agama Muslim, kalau misalnya kita mengatakan sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri, misalnya kayak gitu kan ya. Ketika di gereja, misalnya, kenapa sih orang tidak berdoa di rumah aja, tapi berdoanya di gereja? Karena di gereja adalah rumah Tuhan, di mana ketika kita lakukan bersama-sama, maka kebaikannya tentu akan lebih besar daripada yang kalau kita lakukan sendiri di rumah gitu. Nah, kalau di Buddhis, karena dikatakan kama yoni kama badu kama patisarana, berarti bagaimana caranya kita membuat karma baik kita menjadi luar biasa besar walaupun effortnya kecil gitu loh. Dia seperti nuklir ya. Kita nggak mau dia seperti garam yang kena air larut gitu. Tapi kita mau dia seperti nuklir berkekuatan besar. Dia kecil tapi berkekuatan besar. Caranya gimana? Ubah motivasi teman-teman ke motivasi yang lebih agung, motivasi yang lebih tinggi. Banyak orang yang mengatakan, saya sudah berdana tiap cai capgo, berdana minyak, berdana beras ke wihara. Tapi kenapa kok kehidupan saya tidak berubah-berubah ya? Ya, coba silakan cek ke diri sendiri. Karena Buddha mengatakan, bercerminlah dan kamu akan melihat dirimu yang sesungguhnya. Jangan lihat cermin sebelah. Jangan lihat orang lain. Lihatlah diri sendiri. Bercerminlah. Ketika saya berdana beras, minyak, dan segala macam itu, motivasi saya apa? Tujuan saya apa? Dedikasi saya apa? Apakah saya mendedikasikannya hanya untuk keuntungan di kehidupan ini saja? Ya, doanya adalah semoga dengan saya berdana ini, usaha saya lancar, papa mama saya baik-baik, cepat dapat jodoh, semua keluarga sehat-sehat. Nggak ada satupun dedikasi yang kita lakukan untuk tujuannya perkembangan spiritual. Tak ada, zero, nil, nggak ada, kosong, nggak ada kan? Ketika misalnya dulu ketika bisa kita sembahyang mau pakai dupa nggak pakai dupa udah malah menatap langit misalnya ya, semoga ini itu minta ini itu, ya kita motivasinya apa? Kalau hanya tetap dilakukan untuk diri sendiri, Buddha mengatakan karma baiknya tidak besar. Karma baiknya tidak besar. Tapi kalau kita melakukannya untuk keluar dari samsara, gini deh, pernah nggak teman-teman melakukan semua karma baik, dan ketika dedikasinya berdoa agar saya keluar dari samsara, itu aja, ada nggak? Ada nggak doa yang kita lakukan ketika kita melakukan karma baik itu tidak untuk diri sendiri gitu loh. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengarahkan batin, pada sederhana loh, apapun yang kita lakukan, dedikasikanlah untuk keluar dari samsara atau pencapaian kebudaan, sesuatu yang bukan diri sendiri deh. Itulah yang bisa bikin hasilnya berkali-kali lipat. Tapi tidak untuk hasil yang dilakukan untuk diri sendiri. Nggak bisa. Buddha sendiri mengatakan karmanya nggak akan besar. Gitu loh. Karma yang dilakukan hanya untuk kepentingan kehidupan ini saja, ya hasilnya hanya akan di kehidupan ini saja. Tapi kalau sebuah karma yang dilakukan untuk kehidupan yang akan datang hingga kita mencapai pencerahan sempurna seperti aspirasinya Petapa Sumedha, cikal bakalnya Buddha Sakyamuni, cikal bakalnya Pangeran Siddhartha yaitu di Petapa Sumedha, ya maka dia bisa mencapai kebudayaan lengkap sempurna karena tujuan dia itu. Petapa Sumedha di hadapan Buddha Dipankara mengatakan, saya kalau mau saat ini juga saya bisa mencapai tingkat arahanta. Tapi karena saya ingin membebaskan semua makhluk, apalah gunanya membebaskan diri saya sendiri? Saya akan mencapai kebudayaan demi semua makhluk untuk membebaskan mereka. Itulah yang menyebabkan karma baik kita bisa berjuta-juta kali lipatnya, padahal dana kita hanya 1.000. Jadi teman-teman bisa melakukan karma baik yang berlipat ganda gampang. Ya, tiap kali teman-teman bayar parkir, itu keluar duit itu ya 1.000, 2.000 kan ya. Dedikasikanlah untuk kebudayaan yang lengkap sempurna. Dedikasikanlah untuk kehidupan yang akan datang. Saya lahir lagi sebagai manusia dengan tubuh yang lengkap sempurna, bertemu kembali dengan Buddha Dharma, ya kan? Jadi kalau kehidupan akan datang jadi dogi, jadi hantu, jadi alam neraka, tabungan di kehidupan ini dikumpulkan buat apa? Di kehidupan akan datang nggak bisa dipakai. Ya kan? Jadi haruslah dedikasikannya itu. Semoga dengan uang 2.000 ini saya punya potensi untuk mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna. Gitu loh motivasinya. Arahkan ke situ aja. Kita nggak yang aneh-aneh. Kita nggak suruh teman-teman cukur rambut, pakai jubah.
Enggak loh, enggak suruh begitu loh. Yang perlu diubah adalah pola pikir. Itulah gunanya belajar. Maka teman-teman perlu belajar, belajar, dan belajar. Gitu, Sil. Oke, berarti dari tadi ya, dari motivasinya dan mungkin dari dedikasinya. Jadinya Hmm. kita mungkin mengubah benih karma baiknya jadi lebih berkualitas lagi ya, Kak. Iya. Mungkin jadi lebih premium, Itu kualitas contoh, grade A. ya, mungkin itu contohnya kayak kita punya benih yang luar biasa besar, berarti harus ditanam di tanahnya yang memang subur, diairi, mataharinya cukup, disiram tiap hari. Kalau di benih yang terbaik ini pun kalau ditanamnya di batu, ya nggak akan tumbuh. Gitu. Hmm, Oke, berarti kalau kita belajar karma, kita kayak belajar jadi petani ya. Ya, kita Pikir-pikir, belajar, kita belajar jadi pikir-pikir. petani. Padahal itu harusnya bagiannya bija niyama ya, bukan kama niyama. Oke, boleh ini dah satu lagi ya Kak pertanyaannya. Tadi kan mungkin udah disinggung dikit tuh sama Kak Hendra. Kalau misalnya em, kalau misalnya tadi selain karma buruk, karma baik juga bisa dimurnikan. Tadi supaya misalnya apa adil yang tadi Kakak ngomong, bener gak? Nah, itu gimana caranya? Itu gimana sih? Mungkin biar kita lebih tahu juga karma karma baik yang bisa dimurnikan, yang bisa apa ya? Bisa mandul lah. Itu tuh seperti apa? Jadi kita mungkin bisa lebih aware lagi untuk bisa menjaga karma baik kita supaya dia nggak mandul. Ah, Seperti itu, Kak. mungkin maksudnya kayak bagaimana kita bisa menjaga gudang benih-benih yang baik kita. Kita udah punya banyak benih nih, kok karma Hmm, baik, ya kan ya? Kenapa iya kenapa kita betul. harus kenapa kita harus katakan benih? Karena kita belum sanggup untuk mengontrol karma kita. Jadi gini, loh, kenapa saya katakan sebagai gudang? Gudang potensi sebenarnya. Karena karma bukan seperti buku tabungan kita, yang mana kapanpun kita mau, kita tinggal ke ATM, kita tarik duit. Jangan ya. Sekarang misalnya Silvi punya, misalnya aku minta duit sama Silvi, Silvi aku minta 1 miliar dong. Ada kok, tapi dia ada di potensi gudang karma baik saya. Gimana saya Iya. keluarin ya? Kalau di tabungan saya di kehidupan manusia saya yang sekarang sih nggak ada kok. Tapi potensinya ada di situ. Berarti kita punya potensi tabungan karma baik yang suatu hari nanti mungkin saja berbuah. Karena kan saya tidak bisa mengatakan Silvi nggak mungkin lah punya tabungan. Kan kalau kita bisa mengatakan, emang benar Silvi punya tabungan karma baik 1 miliar. Ya kita tidak pernah tahu, tapi harusnya ada potensinya dong. Maka dikatakan potensi kan. Biasanya kan Silvi setelah ini suatu hari nanti bekerja di sebuah perusahaan, dia membangun sebuah usaha, usahanya sukses, dapat 1 miliar pertamanya dia. Berarti kan jadi ada. Gitu. Karena berarti kita akan mengatakan itu adalah hasil dari karma baik dia dong. Ya toh? Berarti kan ada. Nah, berarti tabungan karma baik ini juga bisa mandul. Nah, jangan yang Hmm. karma buruknya aja yang bisa mandul. Tabungan karma baik itu bisa mandul. Kalau kita kalau kita contohkan itu sebagai gudang benih seperti gabah gitu ya, benih-benih benih dari beras, ya kalau gudang itu terbakar, habis kan? Nah, ke gudang terbakar berarti maksudnya apa? Ya, terbakar itu kan api. Api itu kalau di Kilesa itu apa? Marah. Ya kan? Jadi dikatakan ketika kita marah banget dengan seseorang, melampiaskan kemarahan kita, ngamuk-ngamuk, itu dikatakan juga bisa bisa menghancurkan potensi-potensi karma baik kita yang lampau itu. Kayak membakar gudang. Ketika kita marah dan maki orang, semua kebun binatang dikeluarin gitu karena dengan energi yang begitu besarnya ngamuk kita. Nah, itu dikatakan membakar potensi karma baik kita. Hmm. Seperti itu. Oke, baik. Berarti hindari-hindari marah ya. Hmm, Oke, udah cukup banyak juga mungkin kita dapat apa ya, cara-cara untuk bisa mengubah karma, dari mengubah hasil karma buruk supaya hasilnya nggak terlalu bikin kita sakit menderita yang gimana-gimana banget gitu. betul. Jadi Sil harus paham bahwa jangan-jangan mungkin kemarin saya kejedot pintu misalnya. Hmm. Wah, sakit ya. Teman-teman harus ingat, bisa jadi ini mungkin hasil dari rasa menyesal saya
hasil dari rasa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hasil dari rasa melakukan sebaliknya, hasil dari tisarana saya, sehingga mungkin harusnya kepala saya hilang, tapi akhirnya kepala saya hanya kejedot pintu. Mungkin harusnya kita ditabrak mobil, tapi akhirnya nggak jadi, jadinya ya jatuh dari motor keserempet aja. We never know. That's why selalulah bersyukur dengan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Bisa jadi itu seharusnya karma yang seharusnya lebih ringan yang kita terima daripada yang seharusnya. Akibat dari praktek-praktik penyesalan yang telah kita kumpulkan selama ini. Kayak gitu, Sil. Oke. Kayaknya tadi aku mau motong, kamu mau ngomong sesuatu deh. Nggak apa, aku cuma mau ngomong ini doang sih. Apa ya, yang aku dapatkan sendiri dari sesi ini, seperti itu. Jadi tahu cara-caranya. Oke, iya betul juga tadi yang tadi kata Kak Hendra bilang, berarti kalau kita dapat penderitaan yang masih bisa kita toleransi, harusnya kita bersyukur ya, kayak untung kayak gini berbuahnya, mungkin bisa lebih parah, atau mungkin berbuahnya sekarang, mungkin nanti kalau nanti udah berkembang pesat. Yes, karena Entah ada jadi sifat apa. karma berkembang pesat ya. Ya betul, seperti itu. Tapi mungkin Kak Hendra bisa ini lagi gak? Mungkin keluarin kayak closing statement lagi gitu. Lebih kayak ngasih tahu bagaimana caranya kita tuh bisa ngubah karma. Mungkin kayak langsung closing statement biar mungkin para peserta juga langsung ngeh, oh ini maksudnya gitu. Mungkin masih ada yang kurang paham gitu, Kak Hendra. Mungkin gini ya, teman-teman. Mungkin saya kasih contoh dari sebuah suta deh. Ada suta yang namanya Lonaka Phala Sutta, yaitu suta tentang butiran garam di Anguttara Nikaya 3.99. Di situ Buddha mengatakan, para biku, barang siapa yang mengatakan, dengan cara apapun, seseorang melakukan suatu tindakan karma, itulah yang akan dialaminya, maka tidak ada kehidupan suci. Tidak ada kesempatan untuk mengakhiri duka. Atau aku copas ke teks deh, copas ke chat deh. Itulah yang akan dialaminya, maka tidak ada kehidupan suci, tidak ada kesempatan untuk mengakhiri duka. Tetapi barang siapa yang mengatakan, ketika seseorang melakukan suatu tindakan karma yang akan dialami dalam cara tertentu, itulah dampak yang akan dialaminya, maka ada kehidupan suci, ada kesempatan untuk mengakhiri duka. Apa itu maksudnya? Ya kan? Berarti karma tidak berbuah dalam bentuk seperti yang kita bayangkan gitu loh. Wah, kita membayangkan kalau saya membunuh, pasti saya akan berumur pendek. Iya, betul. Tapi tidak harus selalu dalam bentuk yang seperti itu terus, gitu loh. Dia bisa berubah dalam bentuk berbagai macam. Berbagai macam. Karena Buddha mengatakan itu. Tetapi barang siapa yang mengatakan, ketika seseorang melakukan suatu tindakan karma yang akan dialami dalam cara tertentu, maka ada kehidupan suci. Kenapa bisa ada kehidupan suci? Berarti maksudnya tidak semua karma itu selamanya butuh berbuah, dan efek dari berbuahnya pun tidaklah harus selalu seperti yang kita bayangkan, seperti kalau hutang 1.000 harus bayar 1.000, hutang 10.000 harus bayar 10.000. Dia tidak seperti itu. Gitu loh. Karena kalau begitu caranya, coba teman-teman pikirin. Sylvie sekarang punya handphone kan ya? Punya. Nah, handphone itu, Sil, 1.000 tahun yang lalu, sudah ada belum handphone model itu? Belum. Lalu karma apa yang menyebabkan Sylvie bisa dapat handphone jenis yang seperti itu? Kalau dikatakan, dengan cara apapun, seseorang melakukan suatu tindakan karma, itulah yang akan dialaminya. Oh iya, betul juga. Betul. Hehe. Iya, iya. Ya kan? 1.000 tahun yang lalu belum ada pesawat terbang loh. Terus yang bisa bikin kita punya karma naik pesawat terbang pertama kali itu sopo. Karma yang mana coba? Kita punya karma ditabrak motor. Berarti dulu saya pernah nabrak orang dong kok pakai motor ya enggak ya? Itu yang kapan itu? Yang kapan? Zaman mana? Ya kan? Berarti karma tidak berbuah hanya di bentuk. Karma sebenarnya berbuah di perasaan. Perasaan menderita dan perasaan menyenangkan. Karena karma berbuah di perasaan menderita dan menyenangkan,
Maka tidak selalu yang namanya kematian itu mengerikan. Mungkin bagi orang yang nggak paham, mati itu mengerikan. Tapi bagi para biku, bagi orang yang telah mencapai tingkat kesucian, meninggal itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena dia tahu dia akan mendapatkan tubuh baru yang lebih muda, lebih segar, lebih pintar. Dibandingkan dengan tubuh tua si biksu yang sudah renta. Nah, beda kan? Gitu. Oke. Ya. Jadi makin sadar ternyata banyak banget hal yang harus kita pelajari lagi tentang karma. Oh, karena Nah, aduh, kalau kita mau bahas berjam-jam nggak bisa habis. oke, makanya para peserta di sini terus-terus datang ke Kusala ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin kita langsung sesi tanya jawab aja kali ya, Kak Hendra. Ya, boleh. Oke, ini udah ada satu pertanyaan. Oh ya, bagi para peserta silakan bertanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tolong bertanya juga. Pastikan ini kita perlu gali-gali, pelajari lebih dalam tentang karma. Jadi sayang kalau nggak nanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Sinta. Kalau kita suka hitung-hitung, karma itu baik nggak? Kayak misalnya nggak ikhlas gitu. Nggak ya? Misalnya, lakuin karma baik. Terus habis itu kita lakuin karma buruk. Terus kita mikir, oh, tadi aku lakuin karma baik. Jadi yang buruk itu harusnya nggak bikin aku jatuh ke neraka dong. Oh, oke. Nah, ini sesuatu yang orang-orang akuntansi suka lakukan ini. Karma kayak debit kredit aja sama dia. Oh, tadi plus 5, terus ini minus 3. Berarti ada plus 2 sisa. Oh, gitu. Tidak bisa Ferguson. Bukan begitu caranya. Kan dikatakan karma baik hasilnya baik, karma buruk hasilnya buruk. Itu adalah dua karma dengan jalurnya masing-masing. Dia tidak walaupun ada sifat karma yang saling menguatkan dan saling menghancurkan segala macam, tapi itu kan tidak selalu. Jadi saya tidak bisa mengatakan 100% iya atau tidak, tapi biasanya karma cara bekerjanya tidak seperti itu. Kayak gitu. Dia bukanlah plus minus gitu loh. Walaupun secara kasar bisa, cuman kita tidak bisa mengatakan bahwa spesifik karma yang saya lakukan itu dengan karma yang saya lakukan sekarang saya bisa bisa tambahkan dia, nggak bisa begitu caranya. Seperti itu. Jadi kita jangan suka hitung-hitung karma. Hitung karma baik nggak apa-apa. Seperti bukan hitung-hitung karma, dalamnya gini. Hari ini saya berhasil mengumpulkan pengulangan parita sekian kali. Hari ini saya berhasil melakukan meditasi sekian menit. Hari ini saya berhasil mengumpulkan mantra sekian ratus. Hari ini aku berhasil menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik. Misalnya itu ya dihitung ya boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Oke, berarti mungkin boleh dihitung kali ya biar kita aware kita mungkin ngelakuin apa aja, tapi maksudnya nggak untuk kayak sistem bayar-bayar gitu kali ya, Kak ya. Ya Jadi nggak bisa karena mereka bekerja dengan cara masing-masing. oke, berarti itu mungkin kalau misalnya kita lihat kan suka ada tuh di film-film, Kak. Ini selama nunggu pertanyaannya belum ada pertanyaan, jadi mungkin kita bahas-bahas Kalau nggak dulu ada aja. pertanyaan, kita selesai lebih cepat. Oh Berita gitu. baik buat semuanya. Ayo makanya tanya dong, sayang banget loh ini kita bahas karma jarang-jarang. Terus ini kita bisa tanya apapun tentang karma, jadi silakan tanya. Jarang-jarang sekali. Oke, tangguhlah. Kita tunggu dulu, Kak. Mungkin nanti ada pertanyaan. Kita tunggu. Tapi mungkin sebelum itu mau tanya lagi. Tentang yang tadi. Kan kalau misalnya di film-film tuh suka ada sistem bertobat. Jadi kayak dulunya mungkin dia penjahat, terus pas di akhir dia kayak baru ngelakuin hal baik kayak buat pertobatan atau penebusan. Berarti itu kalau di sistem Buddhis nggak ada gitu ya, Kak? Ya, kalau di sistem Buddhis, terutama di Mahayana, kita sebutnya sebagai purifikasi. Cuma kadang-kadang orang suka salah kaprah mengatakan purifikasi itu kesannya kayak karma buruknya bisa dicoret gitu loh. Jadi sebenarnya karma buruknya tidak dicoret, yaitu karma buruknya sebenarnya dimandulkan atau potensinya dihilangkan. Sama seperti itu. Bisa gini deh, kalau kita ngomong orang yang penjahat ya, lalu penjahat ini kenapa penjahatnya bisa bebas dari penjara lebih cepat dari seharusnya? Misalnya dia seharusnya dia penjahat, harusnya di penjara 10 tahun. Dia ternyata bisa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 3 sampai 4 tahun.
Apa syaratnya dia? Pasti lembaga permasyarakatan mengatakan bahwa ternyata kita bisa melihat selama dia di penjara dia menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam telah melakukan kejahatan tersebut. Selama di penjara dia tidak pernah lagi menjahati orang lain, melukai orang lain. Dia menjadi seorang narapidana yang teladan dan sebagainya dan sebagainya. Di dalam sesi-sesi konselingnya di penjara, dia telah mengatakan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dia telah menyesal, keluar dari penjara, dia akan jadi orang yang baik, akan memulai usaha, bla 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 bla, ya kan? Akhirnya lembaga pemasyarakatan memutuskan untuk memberikan dia grasi agar bisa keluar lebih cepat, kayak gitu-gitu. Dan kita harapkan setelah benar dia keluar, memang dia sudah terreformasi menjadi orang baru dan tidak jahat lagi seperti yang dulu. Kan gitu. Penjahat aja kita dikasih kesempatan kok. Masa orang baik-baik sebagai seorang umat Buddha kamu nggak dikasih kesempatan? Dikasih kesempatan. Cuma masalahnya orang-orang Buddhis tidak tahu bahwa ada pelajaran yang seperti ini gitu loh. Jadi kebanyakan umat Buddhis yang tidak belajar itu pasrah kayak styrofoam di lautan, ngambang, hopeless gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan tuh kan, Kak. Selanjutnya. Ini bayaran ini. Oh, enggak. Dari Kak Rumala Halim. Faktor mental baik seperti keyakinan, apakah menciptakan karma baik juga? Ya, pasti. Karena keyakinan kepada sesuatu yang baik tentunya ya, bukan keyakinan terhadap sesuatu yang buruk. Eh, Kayak bisa gini, keyakinan akan adanya Buddha, keyakinan akan keyakinan akan tisarana kepada Buddha akan membawa kita semakin dekat ke pencerahan, itu pasti bajik. Keyakinan akan berbuat karma baik, hasilnya akan baik, itu pasti bajik. Keyakinan akan hukum karma, itu pasti bajik. Keyakinan akan empat kebenaran mulia, itu pasti bajik. Kayak gitu. Keyakinan akan keyakinan akan apa namanya melakukan karma buruk, hasil akan buruk, ya tentu itu bajik. Ya, Oke. keyakinan yang membawa kita semakin dekat ke pencerahan itu pasti bajik. Ada pertanyaan lagi kan? Bentar, kita baca dulu. Oh, ada yang tanya. Lagi dari Kak Regina. Tadi terkait karma baik bisa berbuah besar kan karena kita bisa mengatur motivasinya untuk misalnya perkembangan spiritual kita, misalnya dengan mencapai pembebasan. Tapi bukankah kalau hal ini juga termasuk kepentingan sendiri kok? Kenapa buahnya tetap lebih besar? Terima kasih. Aku kasih contoh gini aja. Saya kan sudah kenal Silvi sejak kamu SMA ya, Sil ya? SMP. SMP malah, astaga. Ya, Sil, ketika kamu di SMP, kita dulu di Wihara Nimala atau yang udah di Pasar Lama ya? kita di Wihara Nirmala dulu. Wihara Bahkan Nimala, dulu oke. di sekolah aku. Sekolah kamu ya? Di mana tuh? Dharma Putra. Aku pernah ke Dhamma Putra dan ketemu kamu. Apa itu Cirika? Oke, lupakan. Itu Cirika. Tapi kamu Dhamma Putra. Iya. Oh, oke, oke. Jadi kalau ketika dulu di Nimala, lalu kan kita ada yang namanya dana dana sukarela bulanan kan. Ketika kamu masih SMP, SMA itu dana bulanan kamu mungkin Oh, kita dulu ngomong 5.000, 10.000. Ketika itu setiap rupiah yang kita spending itu akan kita hitung kan. Ya kan ya. Lalu sekarang 20 tahun kemudian ketika orang sudah kerja dan sudah berpenghasilan tetap misalnya, lalu uang yang 1.000 pun sekarang kita udah anggap remeh kan? Anggap remeh loh beneran loh. Anggap remeh kan ya? 1.000, 2.000, itu mah biar kita di kantong pasti udah siap minimal untuk parkir. Kita pasti udah siap. Lalu kamu naik level lagi menjadi orang kaya banget. Berarti uang 1 juta, 2 juta itu receh. Beli iPhone 14 itu receh. Karena kekayaan saya jauh lebih besar. Seperti itu kan ya? Nah, maka di sini kita mengatakan untuk awal-awal, Regina, untuk awal-awal, motivasi itu memang perlu kita jaga baik-baik. Bukannya termasuk untuk kepentingan diri sendiri. Iya, untuk awal-awal ya, karena kita masih kekurangan. Nanti ketika karma baik kita sudah besar, kita akan secara otomatis kok untuk mengubah motivasi itu untuk kehidupan yang akan datang. Untuk pencapaian kebudayaan.
Untuk saat ini kita harus ingetin terus. Ingat ini motivasi lu adalah untuk kebudayaan akan sempurna. Ini ingat kita harus begini. Ini ingat kita harus begini. Seperti itu. Saat ini karma baik kita atau motivasi baik kita itu pasti seperti lampu yang perlu on off. Oh, gelap perlu nyalain lampu. Kita belum seperti matahari. Ketika kita sudah seperti matahari, matahari itu tidak ada disuruh kerja, libur, apa segala macam. Hari ini matahari malas bekerja, mati dia. Nggak bisa. Itu adalah seorang Buddha, seorang bodhisatwa itu udah seperti matahari. Dia setiap momen ingin membebaskan semua makhluk, punya pikiran seperti itu. Manusia biasa seperti kita belum. Kita masih kayak tombol on off. Kadang ingat nyalain lampunya gitu ya. Wah, meta, karuna, baik gitu. Kadang lagi gloomy, lampunya mati, depresi, moody, bete, sebel sama orang, marah-marah. Kayak gitu. Ya kan ya. Jadi mengubah motivasi awal-awalnya adalah pasti ada untuk kepentingan diri sendiri. Yang nggak mungkin nggak ada. Pasti ada dong. Karena kenapa? Saya ingin bahagia, saya tidak ingin menderita. Itu pasti untuk hidup. Itu pasti untuk diri sendiri. Nggak mungkin nggak. Ya kan? Misalnya kita ngomong, His Holiness Dalai Lama. Apakah His Holiness Dalai Lama tidak mementingkan diri dia sendiri? Of course, dia mementingkan diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia ingin hidup lebih panjang untuk melayani umat yang lebih banyak, maka beliau harus atur makanan, istirahat cukup, tidak perlu terlalu capek. Apakah kita mengatakan itu apa namanya melakukan sesuatu kepentingan diri sendiri? Of course. Tapi kepentingan diri sendirinya untuk apa? Gitu. Untuk melayani orang yang lebih banyak gitu, untuk atau hanya untuk ya ke ke kesenangan diri sendiri, diri pribadi gitu loh, me time gitu. Saya nggak yakin His Holiness punya me time gitu. Saya nggak yakin His Holiness punya waktu healing. Aduh, saya butuh healing dari membantu semua makhluk. Nggak bisa begitu, tak ada. Matahari juga sama, kan? Matahari tidak bisa libur dari bersinar. Nah, kita mau mencapai itu. Kita mau mencapai matahari itu. Saat ini kita masih on off. Baterai lagi full, ya udah full. Baterai lagi drop, low bat, ya udah low bat gitu. Nah, kita mau dia seperti itu. Oke, baik. Lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Karena ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan bayaran semua itu. Untung kita menunggu, jadi ada pertanyaan, Kak. Oh, ini dari Kak Firya. Selamat malam, Kak Hendra. Terkait yang ahosi karma tadi dibahas, misal ada karma dapat uang 2 miliar, tapi meninggal duluan yang tadi. Lalu jadi kodok. Saat jadi manusia lagi, beberapa kehidupan setelahnya, karma tersebut bisa dirapel nggak ya? Nah, bisa apa namanya kayak terhutang gitu ya. Kan? Iya. Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak. Karena sifat karma itu banyak sekali, Wirya. Jadi jadi aduh, sulit ya. Eh, jadi ketika kita melakukan satu karma, dia sudah langsung masuk ke beberapa kategori, yaitu karma yang akan berbuah di kehidupan ini, berikutnya, berikutnya, dan yang tidak akan berbuah. Gitu. Jadi bisa jadi karma yang harusnya kita terima di kehidupan ini 2 miliar tadi itu, lalu kita meninggal sebelum waktunya, belum tentu karma itu masih ada lagi. Tapi kan Kak Wira jangan khawatir, karma-karma yang lainnya kan masih ada potensi karma baik yang lain. Tinggal yang lain itu aja dipelihara, dipupuk, disiram. Gitu. Jadi kan kita nggak perlu nungguin 2 miliar, karena berarti kan kalau pertanyaan kayak gini, kan berarti seakan-akan Kak Wirya yakin karma baik gue sisa yang 2M ini aja. Yang lain udah karma buruk. Yang lain udah karma buruk. Itu namanya kita tidak punya keyakinan bahwa kehidupan akan datang, kehidupan yang lampau itu dulunya kita orang baik. Percayalah, kehidupan lampau kita dulu orang baik. Tapi ada jadi hantu kelaparan, neraka, binatang kita juga pernah. Tapi jadi alam dewa juga pernah. Ya kan? Lalu yakin aja karma itu pasti, karma itu berkembang pesat. Berarti saat ini potensi karma baik kita itu juga berkembang pesat. Yang perlu kita urusin adalah potensi karma buruk yang juga berkembang pesat. Maka kita melakukan praktek-praktek purifikasi, baca parita, kumpulin mantra, kalau Tibetan kita namaskara, ya kan ya. Itu yang sering-sering dilakukan, melakukan hal apa? Jadi Jadi, Kak Hendra, berarti ketika saya melakukan penyesalan, berarti saya harus melakukan penyesalan karma buruk yang saya lakukan di semua kehidupan saya yang lampau dong. Nah, itu baru betul. Jangan hanya di kehidupan ini saja.
Menyesallah akan semua karma buruk yang pernah saya lakukan sejak waktu yang tak bermula. Nah, itu baru efek multiplier-nya besar. Ya, semoga semua karma buruk yang lampau yang telah saya lakukan tidak akan saya lakukan lagi. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk tidak melakukannya lagi. Maka secara otomatis pada saat itu juga karma buruknya berhenti berkembang. Gitu. Oke, ada pertanyaan baru lagi. Oke, mungkin waktunya kita tutup ya untuk pertanyaan karena udah jam segini. Jadi ini dua pertanyaan terakhir dari Kak Tanti dan Kak Septian. Habis ini mungkin acaranya kita tutup. Nah, dari Kak Tanti dulu. Kalau kita sudah belajar karma, tahu kalau bajik hasilnya bajik, dengan melakukan hal tersebut secara sadar, apakah mempengaruhi kualitas karmanya? Pada umumnya orang akan berpendapat kalau motivasi awal dengan mengingat hasil akhirnya akan dibilang tidak ikhlas. Iya, betul. Jadi ini banyak orang yang berpandangan, lu kalau bikin karma baik tuh ya, jangan diinget-inget, jangan dihitung-hitung, nanti hasilnya jadi nggak murni gitu. Kalau menurut saya justru saya nggak setuju. Justru saya nggak setuju, karena dengan begitu berarti kita mengatakan bahwa kita melakukan karma baiknya itu dengan tidak sadar gitu loh. Atau kalau kata-kata anti sini kan harus melakukannya dengan sadar. Sadar mampu mengerti kualitasnya kayak jelas, karena Buddha mengajarkan step. Nah ini gunanya belajar. Jadi kita paham nih. Ini sebenarnya topiknya adalah jalan karma baik yang lengkap gitu loh. Jadi apa yang dikatakan sebagai jalan karma baik yang lengkap itu adalah ketika kita sadar objek karma baik yang kepada orang tersebut kita lakukan. Misalnya kita berdana. Kita paham nih, saya berdana kepada orang tersebut. Kita bukan berdana kepada pengemis atau kepada, kalau kita nyetir itu adalah ketika kita mau U-turn, ada Pak Ogah yang kecrek-kecrek minta uang, kita cuma buka jendela, cuma keluar jempol kita doang, isinya Rp500 gitu loh, ngasih tips ke orang yang ketika kita U-turn misalnya, yang kita sama sekali tak ingat, setelah melakukannya pun kita sudah lupakan, itu adalah karma baik yang sia-sia jadinya. Tapi coba kita sadar bahwa, oh ada orang, saya mau putar balik, orang itu mau bantuin saya, ada objek yang mau kita danakan, ada itikat baiknya, ada tindakannya, ada eksekusinya, dan ada hasilnya. Lalu ada dedikasinya. Itulah yang Buddha katakan sebagai jalan karma lengkap. Maka, teman-teman, kalau teman-teman tidak belajar dengan baik dan menghafal baik-baik bagaimana cara kerjanya karma, maka kemungkinan besar umat Buddha melakukan karma baik itu tidak pernah bisa 100%. Nggak pernah komplit karma baiknya. Karma baiknya paling cuma 75%. Tapi kalau melakukan karma buruk, 100%. Kalau ada 110%, 110% dah. Tapi karena melakukan karma buruk selalu 100%. Kenapa? Ketika kita mau jahatin orang, jelas-jelas kita tahu orangnya di situ. Muka kita aja udah jelek kalau lihat dia. Berarti gue tahu lu yang mau gue incer. Ketika kita sedang mau melakukan karma buruk, target kita jelas. Dia. Pasti dia. Gak mungkin. Dan kita gak mungkin salah target kan. Sorry, gue salah membenci. Ternyata bukan lu. Gak mungkin. Ketika kita benci sama seseorang, tidak suka sama targetnya jelas. Lu. Ya, ada lu. Nah, ada kilesannya. Ada bencinya, ada melekatnya di situ. Tindakan yang dilakukan, hasilnya jelas. Setelah itu kita rejoice, syukurin loh. Sekarang gua sudah mendapatkan balas dendam gua. Tapi kalau kita melakukan karma baik, nggak begitu. Oh, jangan diingat-ingat. Tadi siapa ya gue berdana ya? Aduh, udah lupa orangnya itu. Gitu. Setelah selesai berdana, lu merasa rejoice, merasa seneng nggak? Nggak, biasa aja. Nggak ada feelingnya. Tak ada. Tak bisa. Itu udah. Makanya Buddha tuh sudah mengatakan, kualitas karma buruk kita itu sempurna, kualitas karma baik kita itu setengah mateng. Maka kita butuh belajar agar kualitas karma baik kita itu sempurna dan kualitas karma buruk kita setengah mateng. Harus dibalik. Harus dibalik. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Kak Hendra. Kak Hendra, apa betul secara mental kita bisa mengambil penderitaan makhluk lain dengan latihan meditasi? Terima kasih, Kak. Ini pasti habis dari kelas prolam tentang lojong. Apakah betul secara mental kita bisa mengambil derita makhluk lain dengan latihan batin atau meditasi? Bisa. Alasannya apa? Satu, guru-guru besar mengatakannya bisa.
Saya sendiri belum pernah, tapi satu, di teks guru-guru mengatakan bisa. Ya kan? Lalu dua, ehipasiko aja. Contoh ehipasiko apa? Saya nggak tahu, Septian dan teman-teman yang lain misalnya pernah nggak mengalami saudara kita sakit, atau yang paling yang lebih sederhana mungkin kamu lihat ponakan kecil kamu sakit dan masuk rumah sakit. Anak kecil diinfus, nangis-nangis, hoek-hoek, kamu di depan dia, kamu sebagai tante atau sebagai orang tuanya. Ketika itu, kamu berpikir nggak, ya Allah, ya Tuhan, kalau bisa saya ambil penderitaan anak saya itu, limpahkanlah kepada saya yang tanggung aja. Bisa toh? Rela kan? Rela kan? Nah, kerelaan itulah yang kita cari. Itulah cikal bakal bodhicittanya Mahayana. Itulah cikal bakal keinginan mengambil penderitaan semua makhluk. Apakah penderitaannya benar-benar diambil atau enggak, itu urusan belakangan. Yang kita bangkitkan itu adalah kerelaan untuk mengambil penderitaan semua makhluk. Seperti itu. Balik ke poin satu yang mengatakan bahwa di teks benar disebutkan, ya ada. Ketika seorang guru besar melihat anjing dipukul, dia mengambil penderitaannya, lalu tiba-tiba di punggungnya ada bekas pukulan yang sama seperti anjing tersebut. Seperti itu. Kalau dulu saya pernah cerita, tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak, ini cuma cocokologi aja mungkin. Saya lagi naik motor, lihat ada ibu-ibu di pinggir jalan, kasihan banget. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, andai kan saya bisa ambil penderitaan dia. Setelah itu, saat itu juga saya jatuh dari motor. Tapi kan cocokologi, ya. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi ya kita anggap aja bahwa itu, ya saya nggak paham, itu harus saya hipasiko. Cobain aja, itu harus saya hipasiko. Ya kan? Kadang ada orang yang merasa setelah melakukan praktek mengambil penderitaan makhluk hidup ini, kesannya setelah ini dia akan stroke mati dengan kena jantung. Loh enggak. Kan tujuan kita ingin mencapai kebudaan. Tujuan kita ingin mencapai kebudaan. Saya ulangi teman-teman. Tujuan kita ingin mencapai kebudaan, maka secara karma, kita harus mencapai kebudaan dalam tubuh manusia. Berarti secara otomatis kamu akan umur panjang. Nggak mungkin malah kamu mati umur pendek gara-gara kamu mengambil penderitaan semua makhluk. Itu tidak bisa dong. Kamu ingin mengambil penderitaan semua makhluk. Berarti bentuk kamu untuk membebaskan semua makhluk itu harus dalam bentuk tubuh manusia. Berarti tubuh manusia kamu harus umur panjang agar kamu bisa praktek lebih lama mengumpulkan kebajikan. Kamu lihat biksu-biksu, kan itu kebanyakan umur panjang kan? Mereka bukan umur pendek loh. Mereka meditasi seharian, segala macam. Sehat kan? Kan justru harus begitu. Ya. Jadi apakah betul secara mental kita bisa mengambil derita makhluk lain? Jawabannya adalah ehipasiko. Kalau secara teks bisa. Lihatlah penderitaan orang tua kita, bayangkan kita ambil penderitaannya. See what happens. Bukan urusan mengambil penderitaannya. See what happens. Lihat apa yang terjadi dengan batin kita. Merasa apa? Nah, itulah yang perlu diamati. Gitu. Dah. Oke, baik. Kita udah bahas banyak hal tentang karma hari ini ya. Jadi tahu bagaimana mengubah karma seperti itu. Mungkin kalau misalnya aku disuruh kasih rangkuman-rangkuman ya, ringkasan-ringkasan dari sesi kita mungkin jadi kayak kita itu bisa untuk mengatur karma kita sendiri. Untuk itu kita harus banyak belajar karma seperti itu. Lalu kita juga punya potensi buat mengubah hasil dari karma buruk kita dengan yang tadi yang sudah dijelaskan. Kita mulai dengan menyesal, kalau kita berjanji nggak melakukannya lagi, melakukan hal yang sebaliknya, dan melakukan disarana seperti itu. Kita juga bisa memaksimalkan karma baik kita. Tadi yang seperti sudah dibilang dengan misalnya melakukan motivasi, terus juga melakukan dedikasi. Jadi kita lebih mengarahkan setiap karma baik yang kita lakukan supaya hasilnya lebih baik lagi seperti itu. Dan juga tadi banyak banget pembahasan-pembahasan yang mungkin nggak bisa disampaikan ulang ya. Jadi kalau misalnya masih ingin tahu lebih lanjut tentang karma, silakan ikut kusala berikutnya. Dan juga mungkin para peserta bisa kasih tahu nih mau
topiknya selanjutnya apa, itu bisa nanti diisi di kuesioner. Sekali lagi, nanti link kuesioner akan dibagikan. Nanti kan ini akan diposting ke YouTube harusnya ya, jadi bisa ditonton ulang. Nanti mungkin silahkan disebarkan ke teman-temannya yang bisa bermanfaat. Lalu mungkin berikutnya saya sih berencana saya yang akan jadi hostnya dan saya akan mengundang tamu-tamu yang menarik untuk kita bahas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing gitu loh. Saya mau ngundang banyak-banyak orang dengan berbagai topik, tentunya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan relevan juga dengan Lamrim gitu. Jadi seru gitu kan ya. Jadi saya mau jadi host, saya nggak mau jadi pembicara terus gitu kan ya. Jadi ditunggu ya undang-undangan berikutnya, kita masih susun. Jadi ke depannya kita sudah punya jadwal-jadwal, kita mau ngapain aja, kita Kusala ini akan kita bikin semakin berkembang pesat gitu ya untuk semakin memperluas cakupan ajaran Lamrim ini kepada banyak orang. Jadi teruslah dukung kami ini gitu kan ya, bagi yang ingin berkontribusi dalam bentuk apapun, misalnya kayak Kak Silvi, aku mau dong bantuin Kak Silvi di bagian medsosnya. Saya merasa medsosnya Kusala kurang deh. Saya mau bantuin deh, saya punya keahliannya di situ. Nah, silakan hubungin gitu ya. Kak Silvi, saya mau donasi mic dan webcam yang HD atau apa gitu. Butuh nggak Kak? Butuh gitu ya. Butuh misalnya kayak gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Karena saya sih dan teman-teman rencana we are gonna make this big. Kita akan serius kelola ini agar bisa menjangkau semakin banyak orang. Jadi mohon dukungannya kepada teman-teman. Oke, dari saya sekian. Thank you. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Kak Hendra dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak sesi pada malam hari ini. Turut berbudita cita, semoga ajaran yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita dan juga semua makhluk. Kita dedikasikan juga, semoga kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk misalnya kesehatan dan umur panjang para guru-guru silsilah ajaran yang murni. Semoga juga aspirasi dan aktivitas dari para guru bisa terwujud sempurna tanpa halangan. Kita dedikasikan juga agar Buddha Dharma dapat terus lestari di bumi Nusantara dan juga semakin dipelajari oleh banyak orang sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi lebih banyak makhluk lagi. Seperti itu. Selanjutnya untuk Kusala yang baik ke depannya, seperti yang tadi telah disebutkan, jadi kami para panitia memohon kesediaan dari para peserta untuk mengisi kuesioner yang sudah disebarkan di kolom chat. Oke, mohon diisi ya. Oke, sekian sesi pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Namo Buddhaya.